dasar, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, artinya belajar, bermain dalam suasana yang menyenangkan, hak perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, dan hak partisipasi atau dilibatkan dalam berbagai keputusan menyangkut anak-anak dan masa depannya. Kita tahu anak-anak pada dasarnya senang belajar, senang bergerak, senang berteman, berpetualang, kadang-kadang senang mencoba, senang bermain, dan kadang-kadang juga senang melawan. Tapi adalah bagian dari kreativitasnya yang harus tetap dihadapi dengan tenang dan diarahkan potensi perlawanan ini menjadi sesuatu yang sifatnya kreatif. Dunia anak adalah dunia bermain. Suasana bermain yang menyenangkan ini yang merupakan dunia anak-anak dan manfaat bagi perkembangan jiwa mereka adalah termasuk perkembangan psikomotorik, perkembangan psikososial, emosional, perkembangan moral, dan juga perkembangan kreativitas mereka. Belajar bagi anak-anak mohon tidak harus dengan cara-cara kekerasan. Bukan zamannya lagi membentak, menjewer, dan sebagainya. Nah, mungkin ada para ibu, bapak yang masih suka menjewer atau membentak dan sebagainya. Semua anak rindu rasa aman dan nyaman di dalam keluarga. Ini yang mohon kita ciptakan di dalam era new normal ini, di mana sebagian sementara terpaksa harus berada di rumah dulu. Kecuali harus ada hal-hal yang penting sekali. Orang tua sering ada di dekat anak, namun juga sering tidak hadir di hati putra-putrinya. Nah, ini yang mohon sangat disadari, sehingga posisinya harus akrab dengan anak. Berbagai permasalahan anak sering karena berkurangnya fungsi keluarga sebagai peranata kontrol. Kurang ada komunikasi, kurang ada semacam rapat keluarga, saat-saat mendengar suara anak, dan sebagainya. Pendidikan yang diperlukan saat ini pertama adalah agama dan nilai-nilai. Kemudian keterampilan sosial, seni budaya, lalu olahraga yang mengajarkan kerjasama dan juga kreativitas. Orang tua, selain guru tentu saja, memegang peran penting, apalagi saat era new normal ini. Beberapa kalangan sudah menganjurkan sampai akhir tahun berada di rumah saja dulu. Karena mungkin ada wilayah hijau, tetapi ada siswa dari wilayah merah atau guru yang kemudian juga dalam perjalanannya memakai kendaraan umum dan sebagainya. Sehingga kewaspadaan tetap harus diingat untuk tetap dipertahankan. Sementara ini anak-anak belajar di rumah dulu. Mungkin dimulai dengan rapat keluarga. Kita menyusun program harian, jam sekian apa, ada saatnya belajar, tapi ada saatnya bermain, ada saatnya ada gerakan-gerakan olahraga atau senam atau menari bersama dan sebagainya. Dan patut difahami semua anak pada dasarnya cerdas. Cerdas pada bidang yang saling berbeda. Ada yang cerdas matematika, tapi ada yang cerdas menyanyi, cerdas menari, cerdas menggambar, cerdas bersosialisasi, dan sebagainya. Ada, katakanlah, 5 tokoh yang kecerdasannya saling berbeda. Anggap saja serba Rudi. Rudi yang pertama adalah Rudi Habibie, Rudi kedua adalah Rudi Hartono, jago bulu tangkis, Rudi ketiga adalah Rudi Hadisuwarno, pandai memotong rambut, Rudi keempat adalah Rudi Salam, pintar acting, main film, dan Rudi kelima adalah Rudi Khairuddin yang pandai memasak. Nah, 5 Rudi ini saling berbeda potensinya, tapi dihargai oleh orang tua masing-masing dan berkembang menjadi tokoh yang tetap saling berbeda, tapi juga saling berharga di masyarakat. Kurikulum era new normal juga harus tetap berpihak pada hak anak. Sehingga kurikulum saat ini adalah kurikulum darurat, karena keadaannya juga darurat. Jadi tidak bisa dipaksakan harus mengejar target kurikulum dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bahkan yang penting adalah saat ini kurikulum kehidupan. Bagaimana anak-anak tetap kreatif menghadapi kehidupan ini dan bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sistem pendidikan yang tepat akan mendukung pengembangan karakter putra-putri kita. Bahwa anak-anak pada dasarnya sudah sopan dan santun, tangguh,
rendah hati, penuh hormat, jujur, kreatif, disiplin, dan sebagainya. Tapi kalau nuansa pendidikan penuh dengan kekerasan, yang semula sopan santun, akhirnya berani melawan orang tua. Kalau di sekolah, kadang-kadang penuh kekerasan juga berani melawan guru. Tangguh akhirnya mudah rapuh. Rendah hati bisa menjadi sombong, penuh hormat, berani melawan orang tua, dan seterusnya. Standar isi pendidikan kita sesuai dengan keputusan dari Badan Standar Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, nomor 1 adalah etika. Ini yang jangan pernah lupa diajarkan kepada putra-putri kita dengan keteladanan, dengan contoh-contoh nyata dari para orang tua. Estetika juga, keindahan, kerapian, saatnya berada di rumah saja selama berbulan-bulan, mungkin merapikan rumah, merapikan almari yang berantakan, kamar yang seperti kapal pecah, dan sebagainya. Iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, juga dalam praktek-praktek sehari-hari, kemudian nasionalisme, bangga sebagai anak Indonesia, mencintai budayanya, permainannya, pakaian tradisionalnya, dan sebagainya, dan juga kesehatan melalui kegiatan olahraga antara lain. Para ahli mengatakan semua anak pada dasarnya senang belajar, kalau suasananya juga menyenangkan. Belajar yang efektif adalah belajar dalam suasana gembira. Tidak dengan kekerasan, tidak dengan ketakutan, tidak dengan bentakan, dan sebagainya. Ibaratnya kalau ada lagu Ayo Mama, jalan-jalan kita ke pasar, janganlah lupa membeli mangga, mendidik anak janganlah kasar, stop kekerasan sekarang juga. Jadi bukan saatnya mendidik dengan cara kekerasan. Ayo mama, dan seterusnya. Jangan lagi ada kekerasan di dalam keluarga. Sehingga dimulai dari tadi, mendidik yang penuh dengan kekuatan cinta, kasih sayang, dan persahabatan. Suasana ini masih sering terjadi, nah, kadang-kadang memukul, sampai ada lagu, kalau lagu Soleram diganti, anak-anak semua baik, anak-anak semua manis, anak manis janganlah dipukul, sayang kalau dipukul lapor LPAI atau LPAI atau KPAI adalah tempat bagaimana sering anak juga mengadu karena adanya kekerasan dalam keluarga. Nah, kadang-kadang kekerasan tidak kepada anak, tapi kadang-kadang benturan antara ayah dan bunda. Kadang-kadang ribut di depan anak dan sebagainya, sehingga para ayah dan bunda, para papa dan mama, mohon kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kata-kata gue sayang deh sama lo, atau I love you honey, dan sebagainya perlu terus dikumandangkan. Kembangkan juga kebiasaan senyum. Kita sadar senyuman akan merangsang berbagai hormon. Hormon endorfin, nyaman, serotonin, bahagia, hormon dopamin, rasa senang, dan sebagainya. Jadi masak, walaupun nggak ada cabai, sementara pakai merica juga sudah pedas. Ikannya gosong. Alhamdulillah lebih enak ikannya gosong. Mencuci baju, nggak ada deterjen. Sementara pakai garam juga bisa bersih. Pendek kata, selalu penuh rasa syukur. Selalu berpikir positif. Nah, saat ini anak-anak juga dihadapkan pada alat teknologi canggih, televisi, gadget, dan sebagainya. Kadang-kadang juga tidak boleh terus-menerus menatap layar televisi karena kurang baik untuk kesehatan mata. Kadang-kadang menghafal perjanjian, kalkulus, diferensial integral yang memusingkan melalui layar. Sehingga perlu juga ada pendekatan para orang tua di dalam menjelaskan dengan buku-buku, dengan tulisan, dan sebagainya. Kalau tidak, anak akhirnya ketergantungan pada gadget, akhirnya tidak ada komunikasi dalam keluarga. Untuk membuat suasana keluarga yang ramah anak, mari kita canangkan gerakan nasional Sasana, Saya Sahabat Anak. Kami dari Lembaga Perlindungan Anak Indonesia sudah merintis 2 tahun yang lalu mencanangkan Presiden Sahabat Anak, Menteri Sahabat Anak, Gubernur, Bupati, Wali Kota, terus turun, akhirnya camat, lurah, RT, RW, akhirnya ayah dan bunda juga menjadi sahabat anak.
Jadi mohon para ayah dan bunda selalu dekat dengan putra-putrinya dengan nuansa persahabatan. Alumni SMA Negeri 7 Jakarta adalah juga sahabat anak. Sahabat putra-putrinya sendiri. Berikan apresiasi terhadap putra-putrinya. Ayah bangga padamu nak, ya, akan membangun konsep diri yang positif pada putra-putri tercinta, dan akhirnya mereka juga lebih pede, percaya diri, siap menghadapi masa depannya dengan lebih optimistis. Sebagai orang tua juga mohon terus belajar. Membaca buku-buku, mungkin psikologi populer atau ruang-ruang psikologi, membaca buku tentang pendidikan, ya, ada child psychology, child development, dan sebagainya, atau buku ada multiple intelligences dari Howard Gardner, yang menjelaskan bahwa semua anak pada dasarnya cerdas, walaupun dalam bidang yang berbeda. Ibaratnya anak-anak ini adalah aneka warna bunga-bunga yang elok di taman sari keluarga. Ada bunga mawar, ada bunga melati, ada bunga anggrek, bunga kenanga. Semuanya indah, kata Bu Kasur. Mawar melati, semuanya indah. Jadi anak-anak kita juga indah, cemerlang, sesuai dengan potensinya masing-masing. Ada yang pintar menggambar, senang pintar matematika atau fisika dan sebagainya, pintar bicara, ya, pintar menggambar atau mendesain, lalu pintar main musik atau bernyanyi, pintar gerakan-gerakan kinestetik, olahraga, cerdas sosial, peduli pada teman-teman yang kurang mampu, ya, yang membutuhkan pertolongan, ada cerdas diri dan ada cerdas alam, lingkungan pada alam, tumbuh-tumbuhan ataupun hewan. Jadi 8 kecerdasan ini perlu kenali pada setiap putra-putri kita. Sehingga semuanya tentu unggul di bidangnya masing-masing. Belajar juga dapat dilakukan dengan gembira bersama keluarga. Di mana saja, bisa di taman, bisa di dapur, bisa ruang makan, ruang tidur, dan sebagainya. Dan intinya, belajar tidak harus dengan cara-cara kekerasan. Diperlukan komunikasi yang efektif antara orang tua dengan putra-putri tercinta. Dan kunci sukses menghadapi anak adalah kreatif, penuh dengan ide-ide. Artinya mungkin kita kadang-kadang menyuruh orang, menyuruh putra-putrinya tidak harus dengan membentak. Kadang-kadang sudah sore atau sudah siang, harusnya biasanya pagi, tapi karena di rumah saja, ayo mandi. Coba, tentu beda kalau dengan nada indah. Ayo kita mandi dengan sabun wangi, badan sehat dan berseri, mandi sendiri. Nah, suasana akan lebih ramah anak. Misalnya supaya berinternet sehat, ya kita bikin lagu aja. Misalnya berinternet, yuk berinternet, cara baru untuk belajar. Satu kata harus diingat, berinternet sehat. Nah, akhirnya anak juga tidak merasa tertekan karena suasananya penuh dengan kreativitas. Belajar bermain bersama. Ayo kita bermain bersama dengan ayah, bunda, dan adik-adik. Jangan hanya main gadget saja, tidak baik untuk kesehatan. Artinya baik kesehatan mata terus menotop gadget atau kurang bergerak. Nah, dengan cara-cara yang kreatif, anak-anak juga akan lebih mudah mengikuti anjuran-anjuran kita. Kita adalah ayah dan bunda profesional. Kita tulis di ruang kerja atau di buku harian, aku seorang bunda profesional, selalu aktif belajar. Bagi anak-anak, belajar akan efektif kalau ada dipadukan antara amusement, hiburan, antara games, permainan-permainan, warna-warni, lingkungan warna-warni, dengan lukisan warna-warni, benda-benda warna-warni, ada bunga dan sebagainya. Selalu berpikir positif, badan segar karena kita juga aktif bergerak, dan otomatis emosi juga akan sehat. Artinya marahnya tidak harus dengan meledak, tapi dengan mengungkapkan perkataan yang penuh mesra. Sayang, ayah marah. Sayang, bunda marah. Waktu itu kan janji akan belajar jam sekian sama-sama misalnya. Tetap dengan komunikasi yang ramah anak.
Jurus jitu menghadapi anak adalah komitmen kuat bahwa ini adalah kewajiban kita sebagai orang tua dan hak anak untuk dibimbing dengan cara yang ramah anak. Kompak dengan mitra. Mitra adalah juga antara ayah dan bunda, mungkin dengan asisten rumah tangga, mungkin juga dengan para guru di sekolah. Sehingga guru selalu komunikasi dengan komite sekolah atau POMG dan sebagainya. Peduli pada hak anak, bahwa anak berhak untuk belajar dalam suasana gembira, kita terus belajar dan senantiasa kreatif. Alternatif saat ini adalah adanya sekolah rumah atau populer dengan homeschooling. Definisi homeschooling adalah proses layanan pendidikan yang secara sadar, teratur, dan terarah dilakukan oleh orang tua atau keluarga di rumah dan tempat-tempat lain. Artinya kalau sekarang era new normal, mungkin sekali-sekali juga datang ke sekolah secara bergilir karena tempat terbatas misalnya, dalam suasana gembira, agar potensi unik setiap anak dapat berkembang secara optimal. Dan mereka selain nanti juga akan menjadi, mungkin akan melanjutkan ke pendidikan tinggi, tapi ada juga yang begitu lulus mungkin akan menjadi pengusaha, mungkin ada menjadi artis, olahragawan, dan sebagainya. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan proses. Artinya proses menguasai mata pelajaran dengan cara-cara learning how to learn, dan pembelajarannya lebih pada student-centered learning, berpusat pada anak. Sehingga anak lebih kreatif di dalam mencari materi-materi pembelajaran. Juga pembelajaran transformasi, siswa mampu mengubah dirinya sendiri tanpa harus dipaksa. Siswa adalah subjek yang aktif, dan guru dalam hal ini adalah orang tua lebih sebagai fasilitator dan motivator. Ini orang tua di sini. Undang-undangnya, kalau kita baca Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sidiknas, definisi pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Jadi bukan sekedar menjejalkan beragam ilmu kepada anak, sehingga anak menjadi objek, tapi sebagai subjek yang justru potensinya, apakah ibarat tadi aneka warna bunga, dia akan merekam menjadi bunga mawar, atau bunga melati, atau bunga anggrek, bunga kenanga, dan sebagainya. Itu makna dari education atau pendidikan. Juga pasal dari undang-undang itu, ada pendidikan informal dan non-formal. Nah, informal dan non-formal adalah suasana yang sekolah rumah, yang sekarang ini sudah mulai semakin populer, dimulai sejak kira-kira 13 tahun yang lalu di Indonesia. Nah, belajar yang penuh keramah tamahan antara ayah dengan putra-putrinya, bunda dengan putra-putrinya, dan sebagainya. Belajar dengan gembira di taman keluarga, suasananya pendekatan individual dan menyenangkan, bisa lebih kreatif, jauh dari pergaulan negatif, dan sebagainya. Mungkin juga potensi anak olahraga bersama, ya, dengan berbagai teknologi canggih dan sebagainya. Dan pendidik profesional adalah juga siap menjadi semacam artis serba bisa. Artinya ya kadang-kadang menjelaskan materi juga tidak harus dengan kaku, kadang sebagai penyanyi supaya mudah menghafal apa itu protozoa, porifera, kuelintera. Mungkin ciptakan dengan lagu-lagu baru sendiri. Kalau tidak, mungkin mengambil salah satu lagu yang ada saja, misalnya lagu Bintang Kecil, tapi isi dengan materi pelajaran. Protozoa, hewan bersel satu. Bersel satu. Porifera, hewan yang berpori. Kuilintera apa? Kuilintera, hewan yang berongga. Kalau cacing, bahasa Latinnya apa? Cacing itu, ya vermes lah namanya. Akhirnya anak juga senang belajar dengan gembira. Kalau orang tua kreatif, anak-anak juga akan kreatif. Dan kadang-kadang juga kreativitas juga dengan bukan hanya menyanyi, mungkin mendongeng. Mungkin mendongeng bagaimana dulu Pangeran Diponegoro dengan gagah berani naik kuda. Itu akan membangkitkan semangat juga. Mungkin juga Kapiten Patimura, bagaimana Cut Nyadin di Nagara Aceh Darussalam, dan sebagainya. Atau dengan boneka juga boleh. Kadang-kadang ada boneka yang dulu pernah populer, weleh. Saya si Komo. Nah,
Yuk kita belajar matematika ya, misalnya. Jadi intinya kreatif untuk menciptakan suatu cara-cara yang lebih menarik. Mungkin untuk menjelaskan apa mengenai magnet misalnya. Wah, mungkin dengan permainan sulap. Nah, sekarang ayah mau main sulap. Ini ada kotak pot kosong. Nah, sekarang pot ini harus ditanam dengan aneka warna bunga-bunga. Tapi supaya cepat saja, bunganya pakai simsalabim. 1, 2, 3, simsalabim. Abracadabra. Wow, aneka warna bunga-bunga indah. Nah, ini juga untuk belajar bahasa Inggris. What is the color of this flower? Oh, this is red. What is the color of this one? Yellow. And this one? Oh, this one is orange. Dan sebagainya. Jadi ciptakanlah suasana kreatif. Kalau orang tua kreatif, anak-anak juga akan kreatif, dan kita semua bisa belajar. Belajar menyanyi, belajar mendongeng, belajar menggambar, sekali-sekali belajar main sulap, dan sebagainya. Impian anak-anak adalah rumah yang ramah anak. Impian anak-anak adalah lingkungan yang layak anak, dan arahnya adalah idola, yaitu Indonesia yang layak anak. Yang kemudian didukung ada kabupaten dan kota yang layak anak adalah untuk menciptakan suasana agar anak-anak tumbuh dan berkembang dengan optimal, merdeka belajar, akhirnya menjadi pribadi unggul di masa yang akan datang. Mari kita serukan kepada putra-putri kita semua, anak-anak tersenyumlah. Karena mereka bukan hanya ingin cerdas atau kreatif, mereka juga ingin bahagia bersama keluarga tercinta. Dan bahagia karena apa? Karena kita semua mendidik dengan kekuatan cinta, dan supaya tidak terlalu larut malam, karena mungkin ada bapak ibu yang sudah harus istirahat, saya tutup dengan lagu Mendidik dengan Cinta, sederhana. Semua anak merindukan kasih sayang kita. Mari terus mendidiknya penuh senyuman. Jangan lagi memakai cara penuh kekerasan. Mari mendidik anak dengan kekuatan cinta. Mari mendidik anak dengan CINTA. Mari kita terus mendidik dengan kekuatan cinta. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya teman-teman. Terima kasih Kak Seto, terima kasih. Terima kasih. Maaf, biasanya mendongeng untuk anak-anak. Dongeng Mantap, untuk Pak. Mantap, Kak Seto. Untuk mantan. Kayaknya nginget lagi nih suasana dulu nih kayaknya. Apalagi kalau ada si Komo kan. Mau lewat nih, macet nih. Dongengin loh, kita tuh perlu didongengin. Terima kasih. Iya, mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan, monggo silakan. Mungkin teman-teman kalau ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Kayaknya waktunya juga masih ada ya. Masih santai. Bertanya untuk 5 pertanyaan. Silakan kalau ada yang mau bertanya, mungkin siapa? Pak Jabir atau siapa ini? Boleh. Ya, boleh. Oh sorry, sebentar. Saya juga Pak Kaseto. Ini kebetulan ada teman kita yang datangnya dan mendengar webinar ini dari Tokyo. Namanya Rahmi Sita. Wow. New York. Jangan lupa oleh-oleh loh. Kurang jauh. Nah ini jauh Kasih sekali. COVID, ayo Sid, kasih COVID Sid. Ini Sita, mungkin Sita kali yang kalau mau bertanya kali ya kita kasih Sita duluan kali dari New York, dari yang jauh. Boleh. Ngomong. Silakan Sita kalau maunya. Ya. Mau tanya dong, Assalamualaikum Kak Seto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Seto, kebenaran nih kalau dari teman-teman saya semua nih, kan anak-anak saya yang masih kecil-kecil nih kayaknya nih, yang masih di bawah. Iya, jadi masih memang perlu nih pas kayaknya kalau saya nih
dibimbing sama Pak Kaseto. Ya, mau tanya dong, kalau misalnya nih anak Yuk, sekarang gambarnya nggak ada. Tapi Yang nanya. videonya Gambarnya munculin ada. dong, Om Ayub. Ya. Videonya Yuk, munculin. gambarnya dong. Iya lo yuk, lu hidden Gitu dong. hidden Biar problem lo yuk. kelihatan yang masih punya anak kecil kayak apa sih? Kayak anak kecil juga. Soalnya nggak mau Kayak anak kecil juga. Nah, gitu Nah, ini Kaseto ini namanya Ayub. Ya, mau tanya dong Kaseto. Jadi gini, anak sekarang nih sibuk nih sama apa namanya, sama gadget-gadgetnya. Dilarang juga susah. Terus kalau kita misalnya kita minta tolong sesuatu lah, terus mereka tetap sibuk sendiri, itu gimana tuh? Kita kan nggak boleh pakai kekerasan nih Kaseto. Anak Ya. Berapa, Mas Ayub? Anak 3. Yang pertama baru lulus SMA nih, baru tadi UTBK nih Kaseto. Baru seneng dia selesai UTBK. Oh. Yang kedua naik kelas 3. Yang ketiga baru naik kelas 5 SD. lu bapaknya tukang Iya. berantem Mohon Kaseto. tunjuknya Kaseto. Iya, nggak apa-apa kok. Saya waktu SMA juga tukang berantem dulu. Saya udah paham karena Ya, bapaknya belajar udah dari berantem. Devi. Siapa? Pengen nanya anak saya berapa, Kak Seto? Biar dapat bocoran dari Devi. Ayub anaknya 3 dari istri ke berapa? Ampun. Tetap 1 dong. Jangan dibuka di sini, bahaya nih. Ayub, ini Ya, Kaseto. putra-putrinya akan kelas 5 Putri semua, paling putri semua, kecil, kelas Kaseto. lulus kelas 3 ya. Putri semua. Ya, pada dasarnya Ya, putri sudah semua. remaja dan juga pra-remaja. Ya, remaja. Menghadapi anak demikian memang tidak harus dengan cara kekerasan, tapi tadi lebih penting sebagai sahabat. Bahkan sekitar 25 tahun yang lalu saya sudah mencanangkan suatu kegiatan sahaja, sahabat remaja. Karena remaja ingin diperlakukan sebagai teman, bukan sebagai anak buah yang main instruksi, komando, perintah dan sebagainya. Jadi biasakanlah ada semacam sidang umum MPR, Majelis Permusyawaratan Rumah begitu. Ada rapat keluarga. Mulai dengan meminta pendapat para remaja. Misalnya, nah sayang, ayah mau tanya, apa menurut kalian yang salah atau yang kurang dari ayah? Coba, ayah mau catat begitu. Jadi dengan memberikan keteladanan bahwa sebagai orang tua pun kita manusia biasa yang juga bisa atau penuh dengan kekurangan. Dengan masukan ini tentu akan banyak diubah cara-cara yang keliru selama ini. Jadi misalnya, oh ya aku mau ngomong ya, ayah itu kok sibuk terus di luar, sering lupa kepada anak-anak di rumah misalnya, kurang ada komunikasi. Nah, kita berani ubah. Nah, kalau bunda gimana bunda, apa yang kurang? Aku seneng bunda sering di rumah, tapi tolong kalau ngomel jangan kayak radio rusak dong. Gitu. Jadi dicatat gitu. Anak akan melihat, loh ayah bundanya saja cukup rendah hati, mau dikritik, mau mendengar suara. Akhirnya mereka juga akan meniru apa yang diteladankan oleh orang tua. Sehingga kritiknya juga tidak langsung, tapi sebagai bahan diskusi. Ya, dengan cara demikian kita akan lebih kompak menjadi super team karena merasa sangat dihargai. Karena setiap anak di seluruh dunia ingin dihargai oleh orang tuanya. Jadi zaman sekarang ibaratnya orang tua zaman now harus bisa sesuai dengan zamannya lagi. Zaman kita dulu kecil mungkin biasa dibentak, diperintah dan sebagainya. Tapi sekarang generasi sekarang sudah bukan generasi milenial ya, generasi alfa bahkan mungkin ya. Jadi tentu kebutuhan dan caranya juga berbeda karena komunikasi mereka sudah jauh lebih luas, lebih mengglobal ya, dengan masukan-masukan dari media sosial dan sebagainya. Jadi yang dibutuhkan adalah tadi nilai-nilai persahabatan. Apalagi pada saat remaja sudah mulai meninggalkan masa anak. Masa anak dalam psikologi adalah sekitar sampai 11-12 tahun begitu. Jadi mungkin demikian Mas Ayub dalam menghadapi putra-putrinya remaja,
tetaplah memosisikan sebagai sahabat bagi anak-anak tercinta, dan semua didiskusikan dengan cara yang lebih lebih demokratis istilahnya. Dengan demikian anak-anak juga akan lebih terbuka dan juga akan lebih kreatif perkembangan jiwanya nanti. Demikian sementara yang bisa saya sampaikan sebagai jawaban. Makasih Kak Seto. Ya, sama-sama. Ya, mungkin penjelasannya. kita, teman kita dari New York, yang akan bertanya Kak Seto, saya persilakan Sita. Audionya Tolong nyalain. di mute radionya, suaranya di. Iya, jangan sebut-sebut New York nih. New York malu nih. Paling banyak COVID. Bandel ya, bandel. Negaranya bandel. Iya. Orangnya juga bandel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Seto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua senang banget nih ada acara kayak begini nih, positif banget. Ini acara yang saya tunggu-tunggu sejak saya SD, Pak Kak Seto. Ya. Susah banget kan zaman kecil dulu ketemu sama Kak Seto, baru sekarang baru ketangkep. Makasih ya Devi ya. Dulu kita gangguin ngapel waktu itu sama Ayub. Iya, enggak, saya mau tanya kan Kak Seto nih pakarnya ini ya, pakarnya homeschooling ya. Homeschooling itu misalnya kalau misalnya homeschooling diajarkan sama orang tua sama guru-guru tuh bedanya apa sih ya? Terus gimana cara pembayarannya apa segala macem gitu loh. Kalau homeschooling itu belum ada bayangan. Karena kita kan biasa sekolah kita pilih negeri atau swasta gitu. Itu aja, terima kasih. Iya, baik Ibu Rahmi Sita, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, intinya pendidikan itu ada 3 jalur. Ada jalur formal, ada jalur non-formal, dan informal. Nah, jalur informal adalah kalau memang bersama keluarga saja. Artinya satu orang kemudian mendapatkan penjelasan baik itu dari orang tua atau mungkin bisa memanggil guru les yang datang ke rumah. Nah, kalau ditanya bagaimana sosialisasinya, artinya itu kan akademik saja. Tetapi sosialisasinya kan dia bisa menjadi anggota paduan suara, anggota kelompok tari, kalau masih kecil sanggar menggambar, atau ikut futsal dan sebagainya. Jadi itu sosialisasinya juga cukup tetap luas. Jadi tidak benar kalau dikatakan para homeschooler itu menjadi Cooper. Hanya di rumah saja, not just school at home istilahnya. Nah, itu yang informal. Dan banyak anak-anak homeschooler yang informal, yang di rumah saja, itu yang ada acceleration. Bahkan dari catatan Asahpena, ada asosiasinya, Asosiasi Sekolah Rumah dan Pendidikan Alternatif, disingkat Asahpena. Ada siswa yang umur 15 tahun sudah mulai kuliah di Singapura. Kemudian ada yang 16,5 tahun sudah kuliah di Amerika. Jadi kadang-kadang itu ada acceleration percepatan masing-masing. Jadi pendekatannya lebih individual, kemudian cocok untuk anak berkebutuhan khusus. Ya. Anak berkebutuhan khusus bukan arti yang di kiri saja. Misalnya yang penyandang autisme misalnya, bukan. Tapi juga anak-anak jenius, anak-anak yang sangat berbakat, yang tidak bisa dengan jalur formal karena merasa, saya pemikirannya jauh berapa tahun ke depan begitu. Jadi anak-anak yang sangat cerdas itu berkebutuhan khusus juga. Sehingga pendekatannya juga dengan cara individual tadi. Jadi ini dijamin oleh Undang-Undang tadi nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, sekarang sudah banyak kelompok-kelompok homeschooling tadi. Ada kalau yang non formal, artinya belajar di rumah juga, tapi belajar ke sekolah juga. Misalnya homeschooling kami, itu mereka masuk sekolah hanya 3 kali seminggu. Senin, Rabu, dan Jumat. Per hari hanya 3 jam. Untuk SD SMP itu jam 9 sampai jam 12 sudah. Yang SMA jam 1 siang sampai jam 4 sore sudah. Tetapi prestasi akademiknya juga tidak diragukan. Catatan kami dari sekitar 2.400 alumni itu diterima di kedokteran negeri saja, ada yang diterima di UI, di Gajah Mada, Universitas Sumatera Utara, dan Unhas, Universitas Hasanuddin Makassar. Di ITB ada, IPB ada, itu yang eksakta.
yang antropologi, psikologi, ekonomi, hukum juga banyak. Di luar negeri ada satu diterima di Harvard, Amerika Serikat. Kemudian di berbagai perguruan tinggi yang bergengsi di Australia, di Inggris, dan sebagainya. Jadi itu yang akademik. Tapi yang kemudian lulus SMA sudah 2 tahun, lulus SMA sudah bisa buka kafe sendiri, usahanya sendiri. Ada yang berprestasi sebagai olahragawan, motocross internasional, juara golf internasional. Ada yang artis, penyanyi, kemudian pemain film, dan sebagainya. Jadi, itu adalah pilihan anak, bukan pilihan orang tua. Jadi jangan, mulai sekarang kamu harus homeschooling misalnya. Kalau anak senang sekolah formal ya silakan. Tapi yang nggak cocok dengan sekolah formal, misalnya bosan, misalnya mungkin dibully oleh teman-temannya, akhirnya memilih jalur homeschooling, itu tetap dijamin oleh undang-undang dan tetap bisa melanjutkan ke pendidikan lanjutan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Intinya adalah demikian, Ibu Sita. Terima kasih. Terima kasih banyak, Kak Seto. Ya, berikutnya mungkin Mei Narni yang ingin bertanya, dipersilakan Mei. Halo. Mei. Kalau Mei nggak ada tadi Anita ya, Adek. Anita. Ya, tadi Eci juga mau nanya tuh katanya Eci. Hah? Tadi Desi yang katanya terakhir soalnya untuk mahasiswa. Ya. Mungkin Ade atau Anita ingin bertanya? Tadi Anita Ade ya? Iya. Ya, silakan. Iya, Assalamualaikum Kak Seto, saya dengan Anita. Iya. Tadi Kak Seto menjelaskan kalau pembelajaran harus menjadikan anak-anak sebagai subjek, bukan objek. Apakah dengan sistem pendidikan yang sekarang ada, itu sudah diterapkan, sudah ini, karena saya merasa anak saya 2, yang satu sudah tingkat, mau tahun kedua, yang kedua mau masuk kuliah besok ini. Itu dengan ini aja kita sudah, orang tua babak belur juga aja. Jadi kita, kalau dulu kita belajar, orang tua tidak terlalu involve untuk mengurusi kita. Tapi kalau sekarang kayaknya dengan sistem yang berubah, ini aja mereka-mereka yang mau ujian UTBK aja sampai puyeng orang tua juga, anak juga jadi stres karena peraturan yang selalu berubah gitu. Jadi saya pikir kayaknya kalau menurut Kak Seto, apakah pendidikan Indonesia sekarang sudah menjadikan anak sebagai subjek atau kalau saya merasa sih objek banget, karena semua diterapkan, semua dijajal mana yang kira-kira pas gitu. Kayaknya masih seperti itu. Begitu Kak. Iya, baik Ibu Anita, terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Ya, memang kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sekarang ini dengan prinsipnya merdeka belajar, itu justru mendorong anak untuk lebih sebagai subjek. Jadi bukan sekedar objek saja. Dan itulah makanya ada prinsip merdeka belajar. Bahwa belajar itu jangan ada tekanan, harus ada kebebasan psikologis. Ada keamanan dan kebebasan psikologis. Tidak selalu disalahkan, tidak harus begini-begini dan sebagainya. Sehingga tadi salah satu pilihan, kalau memang tidak cocok dengan sekolah formal, maka jalurnya adalah tadi, bisa menjadi non-formal atau informal tadi. Nah, sekarang ini memang tanpa sadar semua dipaksa oleh keadaan. Ya, oleh pandemi COVID-19 ini untuk belajar di rumah saja, sehingga banyak yang kemudian masuk ke homeschooling. Ya. Sampai kami juga kewalahan homeschooling kami menerima limpahan murid. Ya. Karena bahkan perguruan tinggi pun sudah mewanti-wanti harus segera dipersiapkan kuliah dengan sistem daring. Ya. Dan ini juga Kementerian Pendidikan sudah menegaskan bahwa ini di rumah saja ini sampai akhir tahun begitu. Bagaimana anak tiba-tiba begini? Tapi ya karena situasi dipaksa demikian, maka memang tidak ada pilihan lain. Dan mohon diingat, setiap manusia, setiap anak memiliki suatu kemampuan yang sering dilupakan, yaitu kemampuan adaptasi, kemampuan menyesuaikan diri, ada fleksibilitas, ada kelenturan,
sehingga tidak kaku harus begini, begitu. Dan sekarang ya akhirnya memang masa depan ini karena kemajuan teknologi dan sebagainya, ya harus siap dengan perubahan zaman ini. Beberapa homeschooler sudah mengatakan, wah untung saya udah lebih dulu memulai itu biasa di rumah, sehingga materi-materi dengan sistem daring tetap bisa diperoleh, dan kemudian ya sumber belajar ada di mana-mana. Ibaratnya belajar itu seperti sebuah iklan ya, kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja, begitu. Jadi ini yang menghasilkan justru anak-anak yang tadi selain akademik potensinya cemerlang, tapi juga kreatif, lebih kreatif dan lebih siap untuk menghadapi kehidupan nyata. Yang kadang-kadang kita sering melihat ada begitu banyak sudah S1, S2 yang kadang-kadang mungkin akhirnya menyerah atau jadi penganggur dan sebagainya ya, karena kadang-kadang pembelajarannya seperti objek, hanya menghafal, dan menghafal. Tapi di sini justru kemampuan seorang untuk bisa merencanakan jadwal kegiatannya sendiri. Beberapa misalnya catatan kami para homeschooler ini yang ada yang tunarungu, tapi sekarang sedang kuliah di Amerika. Bahkan mempunyai cita-cita juga yang tidak kalah dengan anak-anak yang tidak tunarungu dan sebagainya. Jadi intinya adalah sebetulnya dorongan dari orang tua bahwa guru yang pertama dan utama adalah justru orang tua. Jadi kita melihat zaman dulu pun dengan sistem seorang dalang misalnya, ya anaknya juga menjadi dalang. Seorang pengusaha, anaknya jadi pengusaha. Sebetulnya dia belajar langsung pada kehidupan. Bukan sekedar menggelar saja, kemudian tidak dikaitkan dengan keterampilan untuk menghadapi kehidupan, tapi justru langsung belajar sesuai dengan isi yang 5 tadi, unsur etika, estetika, ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian nasionalisme dan kesehatan tadi. Jadi pada dasarnya justru sekarang diarahkan menjadi subjek-subjek yang lebih kreatif dan aktif, yang bisa merancang sendiri, mengatur sendiri jadwalnya. Tetapi kalau memang belum siap, memang lebih cocok dengan sekolah formal, pendidikan formalnya tidak apa-apa. Tapi sekarang ini memang agak tergagap-gagap sementara sekolah formal karena terbiasa dengan tatap muka dan sebagainya. Begitu keadaan tidak memungkinkan demi kesehatan dan keselamatan jiwa, dia terpaksa akhirnya dengan sistem daring tadi. Tapi mohon para orang tua memberikan dukungan moral, kemudian pendampingan, tetap bersikap tenang, ya, bijak di dalam menghadapi putra-putrinya. Kadang-kadang dinamikanya, gelora psikologisnya juga meledak-ledak. Mohon orang tua tidak terbawa arus, akhirnya mereka juga akan berpegangan pada sikap yang tetap lembut, tetap tenang, dan bijak dari kedua orang tuanya. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan jawaban. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Pak Seto. Berikutnya, Edi Suradi. Ya. Mungkin ingin bertanya, silakan. Ya, makasih Om Didet. Ya. Assalamualaikum, Ya. Kak Seto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Edi Suradi. Iya. Ya, Edot aja Kak Seto dipanggil ya. Oh, siap. Panggil saya juga jangan Kak Seto, Kek Seto sekarang. Aja. Tahun depan udah 70 tahun, jadi Oh, iya. sudah kakek-kakek. Dulu saya sama Ayub gangguin Kak Seto tuh kalau ngapel Devi waktu itu tuh. Kak Seto, ini mau nanya Kak Seto. Terima kasih banyak ke panitia. Kak Seto juga udah memberikan presentasi ke kita, pencerahan ke kita, ke orang tua ya. Jadi begini Kak Seto, kalau saya ingin bertanyanya, kebenaran anak saya udah kuliah dan di semester akhir, sekarang lagi skripsi, walaupun pakai Zoom sama dosen-dosennya. Yang jadi pertanyaan saya gini Kak Seto nih, umur anak saya masih 21, insya Allah kalau misalnya ini memang bisa selesai di Agustus, jadi umur 21 dia udah S1. Nah pertanyaan saya, menurut Kak Seto itu dengan usia 21 itu jika dia lulus S1, sebaiknya itu kerja dulu atau sekolah S2 gitu Kak Seto?
memang sih terpulang dari kita ya. Maksud saya, kalau dari kacamata psikolog gitu, macam Kak Seto misalnya, itu kira-kira gimana tuh Kak Seto? Makasih Pak. Itu aja Kak Seto, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Edi. Ya, gini. Tadi salah satu hak dasar anak adalah hak berpartisipasi. Artinya hak didengar suaranya. Jadi bukan zamannya sekarang para orang tua mengatakan, saya itu maunya anak saya begini, gitu. Nanti dibilang, kamu harus begini. Kata Kak Seto, kamu harus begini, gitu. Tidak. Setiap anak punya visi dan misi sendiri yang jelas, ya. Dan ini yang harus mendapatkan apresiasi, harus dihargai. Jadi kata-kata yang terbaik menurut kamu apa? Jadi yang terbaik untuk dia sendiri. Jadi ada beberapa klien saya yang sudah lulus doktor dalam usia yang sangat muda. Kemudian ijazah doktor di mana? Mama, ini ijazah doktor yang selama ini Mama impi-impikan. Sekarang saya mau izin, saya mau main musik kembali. Dan tidak menikmati doktornya, jadi ini ijazahnya biar untuk kebanggaan Mama saja. Nah, sampai ibunya sangat sedih sekali. Jadi marilah kita betul-betul dari awal menghargai mana yang terbaik untuk putra-putri kita. Makanya tadi kebiasaan diskusi dan sebagainya, sehingga anak-anak akhirnya tidak menyesal. Aduh, saya begini gara-gara begini, gara-gara dulu disuruh mama atau papa dan seterusnya begitu. Jadi dengan cara yang sangat demokratis, pokoknya yang terbaik untuk kamu. Sehingga pada saat anak mungkin harus jatuh bangun, ya dia merasa bahwa ya ini resiko dari berani saya mengambil keputusan. Dan anak yang berani mengambil keputusan juga akan lebih tangguh pada saat nanti menghadapi kehidupan yang penuh juga dengan tantangan, penuh dengan cobaan dan sebagainya. Jadi kadang-kadang kita lupa mencetak robot-robot yang patuh, robot-robot yang penurut dan sebagainya yang belum tentu sesuai dengan potensinya masing-masing. Jadi biarkanlah anak mempunyai mimpi-mimpi yang indah masing-masing dan beri kesempatan untuk bisa melalui mimpinya itu atau meraih mimpinya itu dengan kekuatannya masing-masing. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi dikembalikan ke kemauan anaknya sendiri ya, Kak Seto ya? Iya, tapi tentu juga dengan diskusi, dengan mungkin kita sekedar memberikan taman. Tapi menurut kamu bagaimana? Kamu cukup percaya, cukup ini, dan sebagainya. Sehingga, oh iya betul Mama, aduh terima kasih diingatkan Mah. Oke, menurut saya gini gimana? Oke, pendek kata semua adalah untuk for the best interest of the child ya. Itu yang paling penting untuk pendidikan putra-putri kita. Terima kasih. Makasih Kak Seto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya siapa teman-teman yang ingin bertanya? Gue boleh deh. Gue boleh. Oke. Desi. Eci ya. Oke, Eci. Eci. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Seto. Selamat malam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, senang sekali nih. Biasa cuma lihat di TV nih. Sekarang ada di hadapan saya langsung. Senang sekali bisa hadir di sini ya. Walaupun saya pribadi memang anak sudah pada besar gitu ya, tetapi karena saya memang pekerjaan sebagai dosen nih, gitu kan. Dosen ini memang sekarang sedang masa-masanya fenomena seperti ini itu dipaksa untuk bisa berubah begitu ya, seperti tadi daring dan lain sebagainya. Sebetulnya yang saya ingin tanyakan sebetulnya adalah lebih kepada fenomena ya. Fenomena saat ini tuh untuk anak-anak sampai dengan remaja atau sampai dengan mahasiswa gitu. Saat ini itu dengan perkembangan literasi teknologi gitu ya, itu kan sebetulnya perkembangan kecepatan informasi dan teknologi itu sudah tidak sama dengan kecepatan para pendidik biasanya ya, gitu ya. Nah ini ada gap yang cukup besar dan kadangkala kami juga akan kesulitan untuk bisa menghandle mahasiswa, khususnya kalau saya bicara mahasiswa, untuk bisa tetap konsisten terhadap mimpi atau cita-citanya. Nah ini kita berusaha untuk terus menjaga
semangat mereka. Tapi terkadang dengan kemajuan-kemajuan teknologi saat ini juga sulit untuk bisa terlibat langsung begitu Kak Seto. Maksudnya di sini begini, ada kalanya kondisi di rumah dengan kondisi di sekolah atau di kampus itu berbeda. Si anak di rumah dan si anak di sekolah itu berbeda, gitu ya. Di kampus atau di sekolah mereka bisa menghabiskan waktu sampai dengan 6 jam misalnya. Begitu sampai di rumah, kita tidak bisa ikut terlibat terlalu jauh juga. Tetapi ini yang sebetulnya menjadi kendala. Bagaimana sih sebetulnya kami ini kan sama-sama nih, kita sama-sama pendidik yang berharap bahwa mereka itu bisa menjadi generasi muda yang memiliki kemampuan yang luar biasa begitu ya. Jadi bagaimana nih sebetulnya nih kami yang memang pendidik dengan kecepatan segala macam dan kejadian COVID seperti ini gitu, kita tidak bisa lagi menghandle mereka. Akhirnya kuliah daring itu mereka bisa lakukan ya dengan seala kadarnya gitu. Walaupun kami di bidang arsitektur, mereka harusnya kan terus membuat progres dari tugas maupun perkuliahan mereka, tapi mereka seperti flat aja. Sementara kita tidak bisa kemudian dikatakan mereka tidak lulus gitu. Nah, bagaimana sih Kak Seto? Kita nih butuh motivasi, butuh kekuatan. Bagaimana caranya kita bisa tetap menjaga mimpi dan juga cita-cita mereka gitu, supaya kita bisa antarkan mereka gitu. Mungkin itu Kak Seto. Iya, baik. Terima kasih Ibu Desi. Ya, tadi mungkin sudah disampaikan juga bahwa pendidik itu fungsinya fasilitator. Jadi mereka juga bukan learning what to learn, tapi learning how to learn. Mereka menemukan sendiri cara belajarnya, tetapi dengan dipompa motivasinya, diingatkan akan sasarannya, goalnya, maka itu yang paling penting. Bahwa dia mendapatkan bahan segala macam, ini kan sekarang sudah sangat terbuka luas. Bahkan kadang-kadang guru atau dosen memiliki keterbatasan. Tidak semuanya mampu. Tetapi anak dengan sumber belajarnya ada di mana-mana, itu pengalamannya akan banyak lebih luas begitu. Betul. Jadi itu yang paling penting, bahwa kita sekedar memfasilitasi saja materi-materi yang bisa dipelajari sendiri, kemudian terus memotivasi. Jadi kita jaga semangatnya agar tetap berada di relnya untuk menuju ke sasaran mimpi-mimpi mereka. Kemudian juga ada perencanaan, tapi juga ada action, dan kemudian juga ada evaluasi. Nah, proses itu yang terus-menerus diulang, itu akan terus mempertahankan mimpi-mimpi mereka. Mereka akan konsisten dan setia pada goalnya. Tetapi kadang-kadang kita lupa untuk mengevaluasi. Kita lupa untuk kontrol, memantau semuanya itu. Jadi itu yang paling penting, baik itu sebagai dosen atau sebagai orang tua, dengan cara terus memantau perkembangannya, mengingatkan agar pada jalurnya tidak menyimpang, tidak keluar dari jalur dan sebagainya, itu adalah cara yang paling perlu diperhatikan oleh kita para pendidik. Baik itu kepada putra-putri kita sendiri maupun juga kepada para mahasiswa. Jadi saya pun di dalam dialog dengan para mahasiswa itu juga selalu menekankan pada perannya. Jadi bukan sekedar memberikan masukan sebanyak-banyaknya agar anak hafal, tidak justru. Tapi ibaratnya bukan sekedar memberikan ikannya, tapi memberikan kailnya, pancingnya. Sehingga dia bisa menggali, mendapatkan materi yang lebih banyak dengan pancing itu, mendapatkan ikan yang lebih banyak. Jadi ini yang sekarang diperlukan bagi para pendidik ataupun para orang tua di zaman milenial ini menghadapi ini, karena tanpa kita sadari kita tidak akan mampu memberikan materi sebanyak itu. Tapi biarkanlah anak mencari sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Tapi kita memberikan pos-posnya apa yang bisa dijadikan fasilitas untuk bisa mendapatkan ilmu tadi secara lebih luas lagi. Mungkin itu yang bisa saya berikan sebagai jawaban. Iya. Terima kasih. Terima kasih Kak Seto. Kalau boleh satu lagi nih Kak Seto, kalau boleh ya, mungkin waktunya masih ada. Satu lagi. Monggo. Saya juga menemukan satu fenomena begini. Secara psikologis Kak Seto,
anak-anak ini secara psikologis ini saya itu seringkali melihat beberapa sikap maupun apa ya, sikap ya sebetulnya lebih kepada sikap mereka itu seperti tidak stabil gitu. Nah, psikologisnya ini juga menurut saya sepertinya ada pengaruh dari rumah maupun dari lingkungan di luar di kampus gitu ya. Nah, sampai kecenderungannya ada yang, mohon maaf, ada yang bipolar dan lain sebagainya. Itu sebetulnya fenomena itu bagaimana sih sekarang perkembangannya dengan penyakit psikologis di kalangan anak-anak sampai remaja itu seperti apa sih, Kak Seto? Iya, memang maaf ya kalau saya katakan sistem pendidikan kita saat ini kadang-kadang cenderung mematikan kreativitas. Kadang-kadang kita mimpi punya anak-anak penurut. Nah, zaman sekarang itu bukan itu. Mari kita mimpi punya anak-anak yang mandiri dan bisa bekerja sama. Jadi di dalam mendidik, baik itu di rumah maupun di kampus atau di sekolah, itu tidak mimpi punya anak-anak, kamu harus begini. Coba hafalkan, dalil Pitagoras adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Ada segala macam, Archimedes adalah begini. Tidak begitu, tetapi itu tadi menunjukkan adanya kerjasama. Kadang-kadang misalnya dari mulai kecil, anak-anak kan selalu harus begini dan sebagainya. Tapi misalnya harus tidur siang. Pokoknya mama bilang kamu harus tidur siang, titik. Nah mungkin anak nggak mau tidur siang. Aku nggak tidur siang mama, tapi nanti malam aku tidur lebih awal misalnya. Oke, boleh. Jadi dilihat bahwa tidurnya itu katakan 8 jam, 9 jam. Atur sendirilah misalnya begitu. Nah di dalam suasana yang penuh dengan tekanan, baik kadang-kadang di rumah, itu akhirnya menciptakan anak-anak yang kemudian terjadi kebingungan. Karena aduh begini, mau ngambil ini. Sekarang ada banyak pengaruh-pengaruh juga dari luar. Dia tidak bisa mengambil keputusan. Akhirnya tadi polar dan berbagai gangguan-gangguan psikologis yang lain begitu. Jadi jadikanlah anak-anak ini sebagai subjek yang mandiri, tapi dengan bekerja sama, keterampilan bekerja sama, dia akhirnya juga mendapatkan masukan yang sesuai dengan kepribadiannya, dan ini menjadi pegangan dia yang memang paling cocok untuk dia seperti ini misalnya. Dan kadang-kadang kita juga nggak bisa lupa, setiap anak juga berbeda. Jangan dibilang ini pabriknya sama, kamu harus juga sama. Tidak. Bahkan anak kembar identik pun bisa berbeda. Jadi hargailah perbedaan ini, tetapi mereka dikembangkan untuk menjadi pribadi yang matang, sesuai dengan potensi masing-masing. Dan tiap anak diyakinkan, coba temukan apa keunikan kamu, apa kelebihan kamu, dan tetap bangga pada kelebihan kamu. Walaupun kamu mungkin tidak pintar matematika, tapi kamu pintar musik, ya mungkin jadi pemusik hebat, jadi Mozart atau Beethoven misalnya. Kamu tidak bisa olahraga tapi pintar nyanyi, mungkin kamu akan jadi Michael Jackson misalnya. Dan jadi setiap anak adalah tadi aneka warna bunga yang merekah dengan segala keelokannya. Mereka akan merekah menjadi bunga yang elok karena ditanam di tanah yang subur. Tanah yang subur adalah keluarga yang kondusif yang selalu memberikan apresiasi terhadap keunikan masing-masing anak. Demikian Ibu Desi. Oke, terima kasih. Kita sudah ada sekitar 6 pertanyaan, Kak Seto. Mohon maaf, apa masih bisa ada waktu untuk yang ingin bertanya atau bagaimana, Kak Seto? Saya mohon izin dulu. Saya sih masih muda. Mungkin para ibu-ibu dan bapak-bapak sudah harus istirahat. Monggo silakan. Ayo teman-teman. Di sini muda semua. Oh, muda semua. Oke, baik. Masih ada yang ingin bertanya, mungkin sekarang kan jam 9:15. Mungkin 15 menit lagi, nggak apa-apa ya, Kak Seto ya? Siap, monggo. Ya, silakan. oke, 15 menit lagi, masih ada waktu teman-teman kalau ingin bertanya. Kita kasih kesempatan bagi teman-teman yang masih ingin bertanya. Bertanya 2 kali nggak apa-apa ya, tadi udah bertanya, pengen bertanya lagi, go ahead aja. Yang baru pun juga nggak masalah, kita juga ada banyak di sini. Silakan. Ayo teman-teman. Ada yang mau bertanya? Tadi Mei sempat ingin bertanya, Mei. Yang baru bergabung, Sofi. Iya. Hamzah.
Maisal. Oh, ada Hamzah. Ada Hamzah. Ada. Joko, mau bertanya Joko mengenai yang sedang ini Jok sekarang. PPDB. Silakan teman-teman kalau memang ada. Oh, bertanya Tata, tanya Pak. Tata. Di-unmute, Tak, di-unmute. Pak, di-mute audio. Bentar. Tak, audionya Tak. Audionya Tak, dicontreng yang kiri bawah, delay. Kiri bawah. Tata, audionya masih di mute. Tak. Tata audio, Tak. Udah. Oke, ini udah. Oke. Tata. Assalamualaikum Kak Seto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kita sering ketemu sih di lapangan. cuman nggak begitu kenal ya. Di mana? Di airport? Oh, saya kebetulan di IO, jadi biasa nanganin Kak Seto juga ke sound system segala macam. Oh iya. Ya, terakhir kita ketemu itu acaranya Pak Kasur, Bu Kasur, sekolahnya di Taman Mini. Oh, oke. Oke. Enggak, saya mau tanya, kalau Kak Seto kira-kira setuju nggak ya, sekarang itu masuk ke sekolah itu harus pakai nilai akreditasi sekolah. Jadi bukan cuma umur, tapi akreditasi sekolah. Gitu. Karena kalau saya lihat kasihan anak-anak yang sekolah di negeri-negeri di kampung-kampung. Yang sekolahnya itu kan akreditasinya rendah sekali. Walaupun anaknya itu pintar, kalau akreditasi sekolahnya kurang bagus, akhirnya dia jeblok juga nilainya. Gitu. Nah, justru sekarang yang saya lihat itu yang masuk negeri itu yang akreditasi sekolahnya rendah, tinggi, seperti Al-Azhar, pokoknya sekolah-sekolah yang bagus lah, gitu. Akhirnya, maka itu saya tanya, kira-kira Kak Seto di KPAI setuju nggak nih sistem seperti ini? Makasih Kak Seto. Ya, baik. Harus kembali Pak Mas Tata. Iya, sebetulnya dengan menyudutkan seleksi itu pada akreditasi sekolah, sebetulnya juga merupakan bagian dari pelanggaran hak anak. Artinya dasarnya anak ini unggul, tapi hanya karena berlatar belakang pada sekolah yang akreditasinya kurang baik, maka ikut terseret sehingga seolah-olah potensinya menjadi direndahkan. Mungkin ada maksudnya pemerintah atau mungkin pemerintah daerah, yaitu supaya semua sekolah meningkatkan akreditasinya, supaya sarana prasarananya, kualitas sumber daya manusia guru-gurunya ditingkatkan. Tetapi ini kan untuk jangka panjang, itu bisa demikian dengan cara lain, tapi tidak mengorbankan hak anak. Hak anak yang unggul tadi, hanya gara-gara terseret pada akreditasi sekolah tadi. Akreditasi sekolah adalah tanggung jawab negara, tanggung jawab pemerintah. Jadi jangan anak dikorbankan. Jadi kami memang sudah mengadakan dialog baik dengan pemerintah daerah, ya, DKI Jakarta dan beberapa provinsi, dan kemudian juga dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, PAUD Dikmas, PAUD Dikdasmen, ya, pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar dan menengah, untuk juga mengontrol hal ini. Juga masalah usia. Memang beberapa mengedepankan usia karena kasihan anak-anak yang usianya lebih lanjut kok nggak dapat kesempatan itu. Nah, kami juga menyarankan justru yang usianya sudah lebih dewasa atau lebih lanjut itu bisa ditempuh jalur perpaduan dengan sistem homeschooling tadi. Kami misalnya membuka, homeschooling kami membuka secara cuma-cuma untuk puluhan anak-anak yang terkendala keuangan gara-gara COVID-19 ini. Yang mungkin ada orang tuanya di PHK dan sebagainya. Nah, mereka masuknya hanya hari Sabtu dan Minggu. Selebihnya belajar di rumah. Jadi sistem
non formal tadi, belajar di rumah. Tetapi kami yakin bahwa ini tidak ada bedanya dengan anak-anak yang lain yang selama sudah 13 tahun berjalan ini dengan sistem hanya 3 kali masuk sekolah dan selebihnya belajar di rumah, itu toh akhirnya juga masuk ke pendidikan tinggi yang bergengsi di berbagai tempat begitu. Jadi itu yang selalu kami upayakan perjuangkan agar hak anak untuk mendapatkan pendidikan itu tidak tergerus atau terlanggar. Nah, khususnya tadi jangan sampai masalah-masalah akreditasi itu menjadi penghambat anak-anak untuk bisa menempati ya sekolah yang memang berkualitas sebagaimana juga diimpikan oleh para siswa tadi. Demikian Pak Tata, terima kasih. Ya, makasih banyak. Baik. Ya. Oke, teman-teman mungkin ada satu pertanyaan lagi untuk Kak Seto. Kira-kira siapa yang ingin melontarkan pertanyaan? Jabir tuh, Jabir. Jabir, siapa? Nih Nani nggak jadi nanya. Ini siapa? Jabir. Nata, ada Jabir. Irawati. Terus Jabir nanya. Ardi. Siapa mau nanya? Jawas mau nanya. Jabir. Pak Sardani juga di sini. Jabir. Kofi juga. Ini mau nanya nanti, ini pasti nanti ya mengenai cucu nih, kalau nanya ini bukan lagi tentang anak. Iya, Pak Jabir udah banyak cucunya nih Kak Seto. Oke, silakan Bir. Oke, bismillah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Seto, terima kasih waktunya. Ya, sekarang kan dengan perkembangan sekarang, sebenarnya gadget itu bukan lagi hanya untuk anak-anak ya. Dari bayi aja sekarang sudah mulai banyak yang tertarik dengan, karena dulu kita kan kurang banyak media seperti itu. Adanya TV juga kadang-kadang dulu waktu masih kecil masih hitam putih, apalagi waktu saat bayi. Nah sekarang bayi-bayi sekarang sudah dengar banyak, bahkan melihat orang tuanya main gadget, segala macam gitu. Nah, orang kan bilang ketika itu menjadi sesuatu yang dilihat secara berkali-kali, itu menjadi kebiasaan tertanam pada alam bawah sadar, dan tanpa sadar dia tumbuh dengan sebuah kebiasaan yang sama seperti itu. Like mother, like son gitu ya. Apalagi ibunya yang memang kayak begitu misalnya. Nah, bagaimana cara untuk coba memutus rantai kebiasaan yang kurang baik ini ketika dampaknya kepada bayi? Kita belum bisa lihat sekarang dampaknya, tapi bahwa bayi itu sudah mulai interest ngelihat handphone, bayi itu kelihatannya sudah tidak lagi hobi ngelihat mainan-mainan dan gigitan-gigitan yang biasa ada dibeli itu, sudah interestnya lebih banyak kepada handphone. Ini kan sebenarnya sudah mulai mencurigakan dan mengkhawatirkan, Kak Seto. Ada triknya nggak kira-kira seperti apa gitu? Ya, terima kasih. Iya, memang dalam ilmu psikologi dikenal masa-masa kritis ya. Masa kritis itu memang 3 tahun pertama yang paling utama. Nah, kemudian berikutnya 5 tahun pertama. Nah, itu ibaratnya begini. Seperti lilin. Nah, lilin ini 3 menit pertama dibentuk itu sudah lebih lentur, lebih mudah. Mungkinnya dibentuk menjadi buah apel begitu. Nah, makin lama makin mengeras kan. 5 menit pertama makin keras. Nah, selebihnya kalau tiba-tiba mau berubah, ya mungkin akan retak karena sudah mengeras begitu. Nah, sama juga kemampuan otak yang menyerap pengalaman-pengalaman pertama itu akan menjadi ibaratnya suatu gedung adalah menjadi fondasinya yang kokoh. Jadi harus hati-hati dalam melakukan pembentukan pada masa-masa 3 tahun pertama dan kemudian sampai 5 tahun berikutnya. Jadi dalam hal ini mohon ada keseimbangan bahwa anak mengenal ini bahwa suatu saat nanti dia akan menggunakan alat semacam ini, tetapi juga segera diimbangi dengan apa seperti beberapa tradisional, misalnya po ame-ame misalnya, atau sambil bernyanyi, sambil menari bersama dan sebagainya, mendongeng dan seterusnya. Jadi kadang-kadang kalau itu terus-menerus diperkenalkan, misalnya supaya anak ini nggak nangis, ini kasih handphone, udah mama bisa main balas apa gadget belum selesai atau Instagram belum dibuat untuk malam ini dan sebagainya, ya akhirnya kelekatan makin menguat begitu. Jadi kita juga harus ada contoh bahwa ada saatnya mama juga suka mendongeng dengan buku,
Kadang-kadang bayi-bayi kan ada buku dari kain ya, dengan warna-warni dan sebagainya. Jadi ini yang harus dijadikan stimulasi atau perangsang pada tahap-tahap awalnya. Sehingga anak kayaknya juga tahu ada saatnya begini, ada saatnya begitu, dan seterusnya. Ada variasi dalam kegiatannya. Dan tidak ada kelekatan yang berlebihan. Kelekatan yang berlebihan pada gadget, ya juga berbahaya, sulit. Tahu-tahu kita marah-marah, ya sudah, akhirnya terjadi konflik terus-menerus antara orang tua dengan anak. Begitu. Jadi berarti memang itu harus dialihkan gitu ya, Kak Seto ya? Kenapa? Iya, berarti harus dialihkan dengan mainan-mainan lain atau variasi-variasi lainnya. Iya, tapi jangan pada enggak boleh. Tapi dia main itu mamanya cepat ngumpet-ngumpet bikin apa gadget dan anak juga lihat ya akhirnya merasa tidak dihormati, tidak konsisten begitu. Oke. Iya, terima kasih Kak Seto. Ya, baik Mas Jabir, terima kasih. Oke, teman-teman, saya rasa ada pertanyaan tuh dari Dani katanya. Oh, Dani. Kaseto asli Bang. Feedback. Udah dijawab tadi, Dev, melalui chat. Oke, teman-teman, saya rasa kita sudah buat untuk malam ini. Jadi saya rasa pertanyaan tadi udah pertanyaan terakhir. Terima kasih banyak Kak Seto atas waktunya untuk kami teman-teman dari 7087 bisa hadir bersama-sama di Zoom silaturahmi ini dalam tema mendidik anak di era milenial. Banyak sekali manfaat yang kita dapatkan. Mudah-mudahan ini bisa jadi kita semua untuk bagaimana kita mendidik anak-anak kita ke depannya, terutama setelah melewati masa pandemi ini. Mudah-mudahan bisa juga menjadi lebih baik seperti itu, Kak Seto. Dan seperti yang Kak Seto sampaikan tadi, ya kita harus selalu membuat majelis rapat keluarga ya Kak Seto ya, supaya nanti kita bisa jadi sahaja. Halo, ya. Oke, jadi tadi kita harus sering-sering juga melakukan majelis rapat keluarga seperti Kak Seto katakan. Terus juga kita harus mudah-mudahan menjadi sahaja, sahabat remaja dan juga sahabat anak. Jadi sasana tadi yang dikatakan Kak Seto. Itu yang kita ambil manfaatnya semua untuk kita menghadapi masa pandemi ini. Saya rasa hanya itu aja yang bisa saya sampaikan. Kak Seto, terima kasih banyak atas waktu Kak Seto yang bisa hadir di acara ini. Teman-teman 7087, saya mewakili, mungkin masih banyak sebenarnya tadi yang chat di grup yang mungkin mau masuk tapi telat, nggak enak, saya bilang masuk aja, terus habis itu ada yang harus keluar masih di jalan gitu ya. Jadi mereka tidak sempat, mereka nitip salam semuanya untuk Kak Seto, sehat-sehat selalu untuk Kak Seto dari teman-teman yang tidak bisa mengikuti Zoom ini. Saya rasa begitu aja, terima kasih banyak Kak Seto dan Devi juga Devi, makasih yang Devi membantu terlaksananya acara. Terima banyak Devi. Coba semuanya di-unmute dulu, semua di-unmute. Oke, semua unmute. Foto bersama dulu ya. Hanya dibuka, juga sama-sama menyapa ke Kak Seto. Terima kasih banyak Kak Seto. Mudah-mudahan kembali di lain waktu Kak Seto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Seto, makasih banyak. Foto bersama. Foto semua harus nyalakan dulu videonya. Susi. Video aktif video. Itu dia mereka berdua. Jadi foto Jok. Neng, lo berdua gue Neng. Ayo Joko foto Joko. Siapa nih gue? Berdua gue. Oke. Berdua gue. 1, 2.
Setuju. Oke. Devinya nggak ada, Devi. Makasih ya. Devinya mana, Devi? Devi berdua. Dia berdua. Udah berdua. Iya, satu Udah lagi. berdua sama Kak Seto udah. Satu lagi buat Kak Seto. Kan mau foto. Thanks, Foto dulu. Kak Seto jogetnya keren banget. Iya. Heboh, heboh. Masih muda kan? Det, sekarang Oke. mana Lagi videonya, dong, Kak Seto. Next nanti 2 minggu lagi gimana, Det? Agendanya, Det? Kak Seto ya. Mau ya? Ya. Matiin nggak ya? Hamzah baru nongol. Oh, Hamzah ini. Det, 2 minggu lagi gimana agendanya, Det? Ini gimana caranya? Apa tuh? Itu udah Jadi goyang-goyang gitu. Hamzah, caranya gini, Hamzah. Selesainya. Gempa bumi. Gugur gempa bumi. Neng belum dapat, Neng. Ya. Bagaimana? Caranya gimana, Hamzah? Untuk Caranya gimana, Hamzah? untuk acara besok kemungkinan tidak di hari Minggu, tapi kemungkinan di hari Sabtu. Kalau bisa hari Sabtu kali ya? Hari Sabtu. 2 minggu yang Dijadwalin akan untuk datang hari Sabtu gitu maksudnya? ya. Iya, hari setiap Sabtu biar jangan hari Minggu. Ya. Berarti tanggal 20 berapa tuh? Oh, 20? 20 sih, Dir. 14 hari lagi. Tanggal 19 berarti ya? Tanggal 18. Di iklan di. Apa tuh? Kopi. Mantep tuh. Woi. Apaan lagi tuh? Baru tuh ya. Kopi. Kopi apa? Kopi. Kirim. Apa? Hamzah kirim. Kirim dah. Peserta Zoom dikasih kopi gratis dah. Kirim apa? Daftar. Sate datuk mana nih sate datuk? Coba yang belum dapat angkat tangan. Saya belum dapat. Bikinin aja gimana? Sekarang karena sudah ada Lola, apa kabar, endorse Lola? dari Sate Datuk ya, siapa yang mau order silahkan. Mau dong order, enak banget. Kok belum. Silakan yang mau order. Makan satenya dong. Makan satenya bersama-sama. Udah ada satenya tuh. Yang mau langsung pesen ya ke Hamzah. Siap. Wah, Deni Det, mana itunya videonya, Det? Keluarin, Det. Sama Hamzah ya, di endorse ya. Yang kita kemarin. Video apa? Yang kemarin dong. Oh, yang kemarin.